Jurus dasar. Xiao Yue langsung berhenti berlatih pedang dan berlari ke arah paviliun Xiao Zitai. Dia takut kakeknya akan memarahi Fang Yuan, karena saat pernikahannya kemarin kakeknya tak mau menghadirinya. Dia kecewa saat mendengar calon suami Xiao Yue itu ternyata tidak bisa berkultivasi, walaupun ia berasal dari keluarga kaya, karena memberi hadiah pernikahan berupa pil Duan Zhao dan pedang roh kelas surga. Cepat pergi, atau perlu kutendang keluar. Bentak penatua sepuh itu pada Fang Yuan yang langsung buru-buru berlari ke arah pintu keluar. Namun, ia tiba-tiba melihat Xiao Yue datang dengan tergesa-gesa. Yuan Gege, apa kamu baik-baik saja? Tanyanya khawatir. Ya, aku baik-baik saja. Kenapa kamu datang kemari? Apakah ingin meminjam salinan ilmu bela diri juga? Tanya Fang Yuan, merasa Xiao Yue tidak seperti ingin memasuki paviliun Xiao Zitai. Xiao Yue tersenyum, walaupun tidak terlihat akibat penutup wajahnya. Namun, sudut matanya yang menyipit menandakan ia sedang tersenyum saat ini. Aku mendengar Yuan Gege memasuki paviliun Xiao Zitai, jadi aku langsung kemari. Takut kakek akan mengusir dan menghajarmu. Karena ia paling tidak suka klan lain menirukan gerakan bela diri klan Xiao. Xiao Yue memberikan penjelasan. Yah, padahal aku ingin mencari ilmu bela diri yang berhubungan dengan roh bela diri bertipe api untuk dipelajari, sahut Fang Yuan kecewa. Xiao Yue terkejut mendengarnya, ia bingung kenapa Fang Yuan mencari ilmu bela diri. Bukankah dia tidak bisa berkultivasi? Yuan Gege, apakah kamu serius ingin mempelajari ilmu bela diri yang berhubungan dengan roh bela diri bertipe api? Bukannya kamu? Fang Yuan menutup mulut Xiao Yue dengan jari tangannya dan berbisik ke telinga Xiao Yue. Penatua sepuh yang duduk di dalam paviliun Xiao Zitai mengerutkan keningnya saat melihat cucu kesayangannya itu malah tampak mesra dengan murid sampah dari klan lain. Darahnya langsung mendidih dan ingin memukul pemuda itu, tetapi ia teringat bahwa Xiao Yue telah menikah dengan pemuda dari klan Fang. Jangan-jangan dia pemuda sampah yang menjadi suami Yue-erku itu. Cih, sialan. Umpat penatua sepuh itu. Yuan Gege memiliki dantian Phoenix. Bisik Xiao Yue setelah mendengar penjelasan dari Fang Yuan dan tak menyangka suaminya itu juga meminta dia untuk menghancurkan dantian batunya dengan menggunakan teknik akupuntur yin rembulan nanti malam. Fang Yuan mengangguk dan berpikir mungkin ia pergi ke paviliun Sang Hui saja. Mungkin di sana ada ilmu bela diri bertipe api. Tetapi tiba-tiba Xiao Yue menarik tangannya memasuki paviliun Xiao Zitai, sehingga membuat Fang Yuan terkejut. Penatua itu menatap jijik pada Fang Yuan dan menoleh ke arah Xiao Yue dengan senyuman hangat. Ada apa cucuku? Kau tampak murung sekali. Sapa penatua sepuh itu. Cucu. Fang Yuan terkejut mendengarnya, untung saja ia tidak memukuli kakek tua ini. Dia tadi tetap bersikap sabar, karena merasa tak sopan melawan kakek-kakek hanya karena tersinggung oleh ucapannya. Kakek tega mengusir suamiku, padahal ia cuma ingin mempelajari sebuah jurus dari klan Xiao kita. Lagi pula ia sudah menjadi bagian keluarga Xiao, kenapa harus dipersulit? Xiao Yue memarahi kakeknya itu. Sampah ini suamimu. Kakeknya memicingkan mata saat menatap Fang Yuan. Sudah lemah, sok-sokan menjadi sosok misterius lagi. Dia mengejek penampilan Fang Yuan. Kakek, teriak Xiao Yue. Yuan Gege tidak seperti yang kakek bayangkan, namun, tiba-tiba Fang Yuan menutup mulutnya, karena tak ingin informasi mengenai dantian Phoenix itu tersebar. Lagi pula itu belum pasti, bisa saja tak ada dantian Phoenix dalam dantian batunya itu. Ah, maaf kakek, seharusnya aku tak kemari. Maafkan sikap Xiao Yue ini, setelah Fang Yuan menarik tangan Xiao Yue yang cemberut keluar paviliun Xiao Zitai.
Kakek Xiao Yue itu merasa aneh melihat tingkah Xiao Yue yang malah tersinggung saat ia menghina penampilan Fang Yuan. Dia berpikir mungkin Fang Yuan telah meniduri cucunya itu sehingga Xiao Yue menjadi kucing rumahan, takluk di genggamannya. Kalian mau kemana? Cepat pilih satu gulungan dan jangan mengganggu murid lain yang sedang belajar di dalam sana. Seru penatua sepuh itu acuh tak acuh, memejamkan matanya lagi. Xiao Yue tersenyum mendengarnya dan langsung membawa Fang Yuan menuju rak gulungan ilmu bela diri bertipe api. Silahkan dipilih Yuan GG, mana menurutmu paling cocok untuk digunakan? Seru Xiao Yue tetap menunggunya memilih gulungan ilmu bela diri itu. Jurus tinju api neraka. Jurus pagoda api. Jurus tapak api. Jurus pedang tujuh naga. Belum ada jurus yang menarik perhatian Fang Yuan, padahal jurus-jurus yang dibacanya itu adalah kelas mistik. Ini. Fang Yuan senang melihatnya. 10 metode dasar berkultivasi bagi roh bela diri bertipe api. Itu cuma kelas kuning, kenapa tidak mengambil yang kelas mistik saja? Xiao Yue kebingungan dengan pilihan Fang Yuan itu. Kan, belajar itu mulai dari bawah. Kalau dasarnya saja tak tahu, bagaimana mau mempelajari jurus hebat? Sahut Fang Yuan sudah memutuskan pilihannya jatuh pada gulungan itu. Tapi aku dulu malah mempelajari jurus kelas bumi. Sela Xiao Yue. Bumi. Fang Yuan terkejut, bagaimana bisa klan Xiao memiliki jurus sehebat itu? Biasanya hanya klan besar saja yang memilikinya, bahkan klan Fang saja yang lebih besar dari klan Xiao cuma memiliki jurus kelas mistik saja yang paling kuat. Jangan keras-keras bicaranya, nanti kakek marah. Bisik Xiao Yue. Sebenarnya itu adalah jurus rahasia dari leluhur klan Xiao. Selama ini tidak pernah terlihat, karena sudah lama klan Xiao tidak memiliki roh bela diri bertipe es, bisiknya lagi. Fang Yuan akhirnya mengerti, Xiao Yue mendapatkan jurus kelas bumi karena ia keturunan langsung dari leluhur klan Xiao. Dia juga berpikiran, bila menjadi anak patriark klan Fang mungkin akan mendapatkan jurus rahasia juga. Namun, ia hanya pelengkap di klan Fang, jadi tak mungkin bisa bermimpi terlalu jauh. Baiklah Yue, seru Fang Yuan. Kamu bisa berlatih kembali dan jangan lupa nanti malam datang ke gua di bukit belakang. Aku akan menunggumu di sana. Xiao Yue mengangguk, berarti ia harus membeli jarum akupuntur lebih dulu sebelum pergi ke bukit belakang kediaman klan Xiao. Dia tidak mengatakannya pada Fang Yuan, karena yakin suaminya itu akan mengajaknya ke paviliun Sang Hui. Untuk saat ini ia masih malu bila bergandengan di luar klan Xiao, pasti akan menjadi bahan gunjingan nantinya. Fang Yuan menyerahkan gulungan ilmu bela diri yang diambilnya pada penatua sepuh. Cuma jurus dasar. Penatua sepuh geleng-geleng kepala melihatnya dan langsung membuat salinan gulungan ilmu bela diri itu. Setelah kamu menguasai jurus ini, segeralah hancurkan salinannya agar tidak jatuh ke tangan klan lain, kata penatua sepuh melempar gulungan itu. Untung saja Fang Yuan dengan sigap menangkapnya. Fang Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, aku akan mengingat nasihat dari kakek. Kakek. Penatua sepuh terkejut. Dia tak sudi menjadikan Fang Yuan sebagai cucunya. Sudah pergi sana. Lama-lama bikin wajahku tambah keriput saja. Gerutu penatua sepuh dan Fang Yuan hanya bisa menghela nafas panjang, meninggalkan paviliun Xiao Zitai bersama. Apa yang terjadi? Api abadi sebesar biji sawi dalam dantian batu Fang Yuan mulai membesar akibat reaksi berlawanan terhadap energi spiritual yang sangat dingin yang membalut dantian batunya. Ketika dua energi berlawanan bertemu, maka akan terjadi reaksi. Api abadi dalam dantian batunya itu berubah wujud seperti Phoenix dan langsung menyemburkan kobaran api. Ini adalah reaksi perlawanan.
Dantian batu Fang Yuan mulai terkikis akibat reaksi dua energi spiritual yang berlawanan itu. Api abadi makin kuat dan menghancurkan dantian batu, yang kemudian memasuki benang saraf yang terhubung ke titik-titik meridian Fang Yuan di seluruh tubuhnya. Energi spiritual es yang tidak mendapatkan suplai dari Xiao Yue lagi, dilahap habis oleh energi spiritual api, sehingga wajah Fang Yuan yang awalnya pucat kembali cerah seperti semula. Apa yang terjadi? Gumam Xiao Yue. Dia segera meletakkan jari tangannya pada titik dantian Fang Yuan dan terkejut tiba-tiba ada reaksi energi spiritual api abadi menyerang energi spiritualnya. Berhasil. Berhasil. Xiao Yue meloncat-loncat kegirangan, usahanya ternyata tidak sia-sia. Kini ia tak perlu malu lagi memiliki suami sampah. Toh, secara perlahan kultivasi Fang Yuan akan naik juga, walaupun lebih lambat darinya. Aku belum memeriksa denyut nadinya. Xiao Yue teringat tadi denyut nadi Fang Yuan sudah tak berdenyut lagi. Dia kemudian menekan urat nadi suaminya itu dan ternyata sudah berdenyut-denyut lagi, hanya saja Fang Yuan belum sadarkan diri. Di alam bawah sadar Fang Yuan, saat ini ia berdiri di hamparan padang rumput yang sangat luas. Dia melihat ayah, ibu dan kakeknya berdiri di hadapannya dengan senyum lebar. Yuaner, ikutlah dengan ibu, kita tak akan berpisah lagi dan hidup bersama selamanya. Wanita dengan hanfu putih itu membelai rambutnya. Betul Yuaner. Jangan bersedih lagi, karena tak ada yang mau berteman denganmu. Sosok ayahnya juga membelai rambutnya. Hahaha. Kakek tidak akan mencampakkan dirimu pada kawanan siluman lagi. Toh, tak akan ada yang berubah, kamu selamanya tetap akan menjadi sampah, aib bagi klan Fang maupun klan Xiao. Sosok yang mirip dengan kakeknya itu juga ikut berbicara. Namun, tiba-tiba muncul burung Phoenix dengan kobaran api seperti komet di lintasan terbangnya. Phoenix. Seru Fang Yuan menengadah menatapnya. Ini tak nyata. Aku masih hidup dan ayah, ibu dan kakek sudah berada di surga. Hei, siapa yang membawaku kemari? Rasakan tinju naga penggetar langit ini. Fang Yuan menggunakan teknik pernafasan alam, menyerap energi spiritual di sekitarnya dan meninju udara kosong ke arah Phoenix yang sedang terbang di langit itu. Tiba-tiba Fang Yuan tercengang, kobaran api raksasa muncul dari tinjunya itu dan melahap hamparan padang rumput itu, begitu juga dengannya. Panas! Teriak Fang Yuan melompat dan pada saat itu seluruh penatua beserta Patriark Xiao Yan muncul bersama Xiao Long. Mata mereka terbelalak melihat pemandangan aneh di hadapan mereka itu. Untung saja bentuknya sama dengan mereka, walaupun demikian mereka tetap geleng-geleng kepala. Belutmu termasuk jenis bibrida unggul, apakah itu alami atau imitasi? Canda penatua Xiao Dong, tetapi dengan ekspresi wajah serius. Penatua Dong. Seru Xiao Yue gugup, ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku hanya melakukan akupuntur pada Yuan GG. Xiao Yue berlari ke arah Patriark Xiao Yan, karena malu dipergoki dengan Fang Yuan tak mengenakan pakaian apapun. Fang Yuan masih merasa kepalanya sedikit pusing, sehingga ia belum menyadari kalau saat ini ia sangat tak tahu malu sekali. Adik ipar. Seru Xiao Long. Ternyata kamu sangat tampan sekali. Dasar kampret, aku merasa jelek seketika. Keluh Xiao Long yang awalnya mengira Fang Yuan itu sangat jelek, makanya ia menutup wajahnya. Ternyata malah sebaliknya, ia menutup wajah karena terlalu tampan. Fang Yuan meraba wajahnya dan tak ada penutup wajah yang biasanya melekat di sana. Kemudian matanya tertuju pada sudut ruangan, di mana pakaiannya tergeletak. Yah, semoga ini mimpi juga. Fang Yuan akhirnya menyadari kenapa mereka menatap heran padanya. Benar kamu sedang bermimpi. Cepatlah pakai pakaianmu,
Lama-lama kupotong juga belutmu itu lalu kuberikan untuk makan siluman anjingku, cibir Penatua Xiao Dong kesal, karena ia malah tak bergerak juga. Maafkan aku. Seru Fang Yuan melompat ke arah pakainya dan segera memakainya. Sudah tak perlu lagi memakai penutup wajah itu. Sok-sok misterius saja dirimu, ejek Penatua Xiao Dong lagi. Karena merasa bersalah, Fang Yuan tidak memakai penutup wajahnya dan mengikuti Patriark Xiao Yan dan para penatua turun gunung. Patriark Xiao Yan sendiri tidak tahu harus mengatakan apa pada menantunya itu. Untung saja Penatua Xiao Dong cepat bereaksi mencairkan suasana. Di dalam kediaman klan Xiao, Fang Yuan dan Xiao Yue langsung disidang. Mereka diminta menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di gua tersebut, karena teriakan Xiao Yue tadi telah membuat klan Xiao ketar-ketir. Mengira telah terjadi serbuan klan lain. Fang Yuan mencolek Xiao Yue agar berbicara dan menjelaskan apa yang terjadi. Namun, Xiao Yue malah berbisik agar dia yang berbicara, sehingga Patriark Xiao Yan geleng-geleng kepala melihat tingkah mereka. Xiao Long senyum-senyum melihatnya dan berdiri dari tempat duduknya. Aku akan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Seru Xiao Long. Oh, ternyata kau biang keroknya, menyuruh adikmu dan adik iparmu melakukan hal-hal aneh di sana. Cibir Penatua Xiao Dong dengan seringai tipis di wajahnya. Penatua Dong. Jangan berpikiran mesum. Keluh Xiao Long. Kalian pasti senang setelah mendengar penjelasanku, ungkapnya lagi. Patriark Xiao Yan yang berwajah masam sejak tadi, karena putri dan menantunya ketahuan melakukan hal-hal aneh di bukit belakang kediaman klan Xiao, akhirnya pemasaran dengan ucapan Xiao Long. Cepat katakan. Patriark Xiao Yan berkata dengan suara agak keras, sehingga Penatua Xiao Dong yang cengar-cengir memilih diam. Adik ipar sebenarnya memiliki dantian Phoenix di dalam dantian batunya. Makanya aku meminta Xiao Yue menggunakan teknik akupuntur yin rembulan untuk menghancurkan dantian batu itu. Seru Xiao Long. Teknik akupuntur yin rembulan. Patriark Xiao Yan dan para penatua terkejut mendengarnya. Itu adalah teknik pembunuh yang membekukan meridian musuh. Kalian sungguh bermain-main dengan nyawa seseorang. Keluh Patriark Xiao Yan, marah mendengarnya. Bagaimana lagi? Adik ipar memaksaku dan dia baik-baik saja, kok. Xiao Long tersenyum masam, karena dimarahi oleh ayahnya. Benar. Fang Yuan GG kini memiliki dantian Phoenix. Setelah Xiao Yue memberanikan diri berbicara. Patriark Xiao Yan dan para penatua terdiam cukup lama, sambil memandangi Xiao Yue dan Fang Yuan yang langsung ketakutan karena ditatap tanpa berkedip oleh mereka. Hahaha. Patriark Xiao Yan tertawa terkekeh-kekeh dan diikuti oleh gelak tawa para penatua. Surga telah memberkati klan Xiao kita. Bukan hanya memiliki emas, kita kini malah memiliki berlian juga. Besok kita akan mengadakan syukuran dengan membeli daging siluman kualitas tinggi dan masalah biaya, potong saja dari gajiku dan gaji para penatua. Gaji kami juga. Para penatua tua yang awalnya senang mendengarnya, tiba-tiba langsung berwajah masam. Sedangkan Fang Yuan hanya senyum-senyum dan tak menyangka akan mendapat reaksi begini. Iya, wajar, jenius bela diri selalu dipuja-puja dimanapun tempatnya. Baik di klan Fang maupun di klan Xiao ini. Teknik akupuntur yin rembulan. Malam ini rembulan bersinar terang, menerangi bukit di belakang kediaman klan Xiao. Fang Yuan menengadah menatap bintang-bintang di langit. Dia berharap surga kembali memberinya keberuntungan seperti sebelum-sebelumnya. Ayah, ibu dan kakek. Apakah kalian salah satu bintang yang bersinar itu? Gumam Fang Yuan teringat dengan mereka. Langkah kaki mendekati gua milik Xiao Long itu dan Fang Yuan langsung menuruni puncak bukit. Dia melihat Xiao Yue sudah berdiri di mulut gua.
Apa Yuan Gege menunggu terlalu lama? Tanya Xiao Yue dengan senyum manisnya. Dia kini tidak mengenakan penutup wajah seperti saat siang tadi. Tidak, kok. Fang Yuan menggeser batu besar yang menutup pintu gua dan ia langsung melepas seluruh pakaiannya, membuat Xiao Yue berpaling. Dia masih malu melihatnya, walaupun mereka sudah sah sebagai suami istri. Fang Yuan menatap Xiao Yue, ia tahu gadis cantik itu malu melihatnya begini. Ayo lakukan segera, kalau kamu ingin melakukannya. Nanti saja saat selesai proses penghancuran dan tian batunya, canda Fang Yuan. Wajah Xiao Yue memerah dan mendekati Fang Yuan. Dia meletakkan jarum-jarum akupuntur yang baru dibelinya di paviliun Sang Hui itu dan menatap sekilas jarum yang lebih besar milik Fang Yuan. Dengan menarik nafas dalam-dalam, ia menusukkan jarum akupuntur itu tepat beberapa inci di bawah pusar, yang merupakan pusat dantian berada. Xiao Yue mengalirkan energi spiritual dari dantiannya menuju titik meridiannya yang ada di ujung jarinya dan mengalirkan energi spiritual dari roh beladiri rubah putih yang beratribut es tersebut menuju jarum akupuntur. Teknik akupuntur yin rembulan adalah metode mentransfer energi spiritual yang sangat dingin, membekukan aliran energi pada meridian musuh. Teknik ini sebenarnya merupakan teknik pembunuh yang sangat mematikan, yang ia dapatkan dari gulungan ilmu beladiri kelas bumi miliknya. Selain teknik akupuntur yin rembulan, gulungan ilmu beladiri itu juga mengajarkan teknik berpedang, beladiri tangan kosong dan pertahanan. Fang Yuan merasakan sensasi dingin di bawah pusarnya. Kemudian Xiao Yue memasukkan belasan jarum di berbagai titik di tubuh Fang Yuan. Setelah melewati 2 jam yang melelahkan, Xiao Yue harus berhenti beberapa untuk istirahat, karena ia harus mengeluarkan energi spiritual yang sangat besar dalam prosesnya. Sudah 98 jarum akupuntur yang telah aku tusuk pada titik meridian Yuan Gege. Namun, kenapa ada satu titik meridian ganjil dalam tubuhnya? Keluh Xiao Yue, karena ia harus menusuk lidah Fang Yuan. Membayangkannya saja itu pasti sakit, karena lidahnya akan membeku oleh energi spiritual dari roh beladiri bertipe es milik Xiao Yue itu. Setelah selesai menancap 99 jarum akupuntur, Xiao Yue langsung berkultivasi sebentar, mengumpulkan ki di sekelilingnya dan menjadikannya menjadi energi spiritual, lalu mengalirkan energi spiritual yang sangat dingin itu ke tubuh Fang Yuan. Fang Yuan berteriak keras, karena ia merasa sangat sakit sekali, saat energi spiritual yang sangat dingin itu memasuki meridiannya dan melewati saraf-saraf dalam tubuhnya menuju dantiannya. Kenapa tak ada reaksi? Xiao Yue kebingungan, kalau ia menambah lebih banyak energi spiritual yang sangat dingin itu memasuki meridian Fang Yuan, maka ia takut terjadi pembekuan pembuluh darahnya dan Fang Yuan tewas seketika. Dantian Phoenix milik Fang Yuan diibaratkan adalah kepompong yang belum menetas dan tiba-tiba merasa terusik oleh energi spiritual yang berlawanan dengannya, sehingga timbul perlawanan kecil dari dalam kepompong itu. Dalam dantian batu Fang Yuan tersebut, muncul api abadi sebesar biji sawi, sehingga dantian Fang Yuan tidak membeku itu. Xiao Yue panik, ia menekan urat nadi suaminya itu, tetapi sudah tak bergerak lagi. Seluruh pembuluh darah Fang Yuan membeku dan sirkulasi darah menuju serta yang keluar dari jantung berhenti mengalir. Tak lama kemudian detak jantung Fang Yuan berhenti bergerak dan matanya terbelalak seperti telah mati. Tedakek! Teriak Xiao Yue dengan suara yang sangat keras hingga menggema ke lereng bukit tempat kediaman klan Xiao. Xiao Long yang sedang duduk bersila berkultivasi di dalam kamarnya, segera membuka matanya dan bergegas menuju atas bukit. Dia menduga telah terjadi sesuatu yang buruk mungkin pada Fang Yuan.
Dia takut Xiao Yue gagal melakukan teknik akupuntur yin rembulan itu. Dia sebenarnya tidak terlalu sedih Fang Yuan tewas, tetapi itu akan mempengaruhi psikologis Xiao Yue. Karena di tangannya Fang Yuan mati, itu pasti akan menjadi mimpi buruk seumur hidupnya. Apakah kau dengar suara teriakan dari Xiao Yue? Tanya Patriark Xiao Yan yang masih duduk menikmati teh di dalam kediamannya. Aku juga mendengar suaranya. Apa yang sedang terjadi padanya dan suara itu berasal dari atas bukit di belakang. Sahut Zhou Ruyan tampak cemas. Tak butuh lama para penatua telah berkumpul dan mereka juga telah mendengar suara teriakan Xiao Yue. Penatua Dong, apa yang terjadi pada Xiao Yue? Tanya Patriark Xiao Yan, karena dia mengawasi Xiao Yue hari ini. Aku tidak tahu Patriark, tetapi aku mengikuti Nona Yue tadi sore ke paviliun Sang Hui. Dia membeli beberapa set jarum akupuntur dan aku terus membuntutinya hingga masuk kembali ke dalam rumah ini. Aku menunggu hingga petang menjelang dan dia tak kemana-mana lagi, hingga aku berpikir ia telah tidur. Sahut Penatua Xiao Dong, langsung pulang saat malam tiba. Patriark Xiao Yan segera menuju ke kamar Xiao Yue dan dia maupun Fang Yuan tak ada di kamarnya. Patriark, aku melihat Tuan Muda Long menuju bukit belakang. Seru pelayan wanita yang bekerja di kediamannya itu. Cih, apa yang sebenarnya mereka lakukan? Patriark Xiao Yan gelisah dan berkata, mari kita telusuri bukit itu, takutnya ada klan lain yang menculik mereka. Para penatua menangkupkan tinju dan menundukkan kepalanya untuk menunjukkan rasa hormat. Kemudian mereka langsung menghilang dari kediaman klan Xiao itu. Aku akan ikut bersamamu, aku khawatir dengan Xiao Yue. Seru Zhou Ruyan dengan wajah pucat. Tidak. Kamu tunggu saja di sini, takutnya ini adalah jebakan dari klan lain, sela Patriark Xiao Yan. Dia kemudian segera ke halaman kediaman klan Xiao dan mengumpulkan anggota klan Xiao yang telah mencapai ranah alam langit. Dia memerintahkan mereka memperketat penjagaan di seluruh kawasan klan Xiao, karena Xiao Yue dan Fang Yuan telah menghilang dari kediamannya. Para anggota klan Xiao ranah alam langit itu terkejut mendengarnya dan mereka langsung menyebar setelah mendapat arahan dari Patriark Xiao Yan. Kalau klan Xiao mengetahui siapa yang telah menculik Xiao Yue itu, maka akan dipastikan kota Hausan akan berdarah-darah. Walaupun klan Xiao yang terlemah di kota Hausan, tetapi mereka selalu pantang tunduk pada lawan, makanya mereka tetap bertahan walaupun posisi mereka sangat lemah. Pihak lawan masih berpikir dua kali untuk mencari masalah dengan mereka.